Surat Abasa mungkin. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla. Sadaqallahul azim. Nah, itu ayat itu tentang apa Pak Ustadz? Artinya mengenai apa itu ayat itu ya? Ayat tersebut turun ketika seseorang yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi sibuk ngobrol sama para sahabat gitu ya. Pada saat itu. Saat itu tiba-tiba datang seseorang. Kalau nggak salah namanya Ummu Maktum gitu kan. Beliau itu pengen Maktum kalau tidak salah. Kalau Pak Ustadz namanya Maksum. sama kan? Beda. Apa artinya? Maktum, kalau maksum artinya terpelihara, terjaga. Kalau maktum tersembunyi, disembunyikan. Maksum pakai ain. Pakai maksum. Karena dalam bahasa Arab itu beda satu huruf bisa beda artinya. Itu maksum pakai ain. Artinya kalau apa tadi? Terjaga, terpelihara. Kalau maksum, kalau pakai qaf, maksum itu terbagi. Gitu. Kalau ini ayat, kalau tadi seseorang datang, kalau tidak salah namanya Umi Maktum. Maktum itu tersembunyi. Nah, perempuan kalau Umi ya. Ya. Kemudian Rasulullah itu menyapa Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Terus, Nah, tapi Rasulullah agak semacam kayak cuek secara ini kayak cuek itu berarti tidak apa, bukan, karena memang Rasulullah pada waktu itu lagi semangat itu berdakwah, menjelaskan tentang Islam kepada orang-orang yang belum paham gitu kan. Nah, sehingga bukan berarti Rasulullah itu menyepelekan, bukan, gitu kan. Cuman mungkin sebentar dulu nih, tanggung kalau secara bahasa kita gitu kan, kadang-kadang Pak Haji juga. Nah, Umi Maktum namanya, dia tidak melihat. Nah, karena tidak melihat. Nah, karena padahal tidak melihat dia tuh Umi Maktum itu, karena dia tidak melihat, lagi sibuk atau apa. Nah, sehingga Rasulullah ada kesan seolah-olah gitu kan, seolah-olah dia itu agak cuek. Nah, maka Allah membimbing Nabi Muhammad SAW dengan ayat tersebut turun. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu kamu agak cemburut, agak bermusam-masam gitu kan. Gitu kan. Wa tawalla, Bermuka masam. Tar dulu, kok kan Habib bermuka masam? Emang dia siapa? Umi Maksum itu istrinya atau siapa? Enggak, jadi kan tadi yang ayah bilang katanya sedikit kayak cuek gitu. Bapak, ini Bapak Ayah. Kalau gitu nama ayah sekarang dijelaskan dulu ke Pak Is, oleh Pak Is diulang ya. Nama Bapak siapa? Pak Ustadz. Siapa? Siapa namanya? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz apa namanya? Bingung kan nama bapaknya ya? Pak Ustadz Masum. Pak Ustadz Masum. Nah, sekarang nama panggilannya siapa, sayang? Aspi namanya, Aspi. Hasil pesantrenan yang sudah bisa coba ngaji apa? Kalau baru kelas 1 itu yang dibahas baru juz 30 sih. Coba dites dulu ngajinya. Sebutkan nama ayatnya apa, lalu kemudian tidak usah panjang-panjang lah, satu baris aja atau dua baris. Surat Abasa mungkin. Coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla. Sadaqallahul azim. Secara ini kayak cuek itu berarti tidak apa, bukan, karena memang Rasulullah pada waktu itu lagi semangat itu berdakwah, menjelaskan tentang Islam kepada orang-orang yang belum paham gitu kan. Surat itu teguran ya. Teguran bimbingan Allah gitu kan.
Artinya menurut Allah itu kurang bagus begitu teh gitu kan. Padahal menurut kita mah kan contoh gini nih, Pak Haji lagi sibuk ngejelasin apa, terus ada yang datang. Nah, Pak Haji itu agak cuek teh berarti bukan berarti tidak melihat, tapi tunggu dulu sebentar nih, tanggung kalau istilah. Sok surat apa aja deh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya bisa di Alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir kalla saya'lamun kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tarawunnaha summa latus alunna yauma izin anin na'im. Sadaqallahul. Ini Pak Ustadz, kalau ini artinya mengenai apa ini? Mengenai orang yang terlalu berkecimpung menumpuk-numpuk harta gitu kan. Terus alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Telah membungkalaikan apanya? Melalaikan kepada kalian at-takasur. At-takasur itu memperbanyak terus dikumpul-kumpul hatta zurtum. Setiap manusia sehingga memang selama hidup ini selalu mengumpulkan harta kekayaan. Karena apa? Orang-orang Cina itu rata-rata datang ke Indonesia itu miskin-miskin. Tetapi setelah sekian lama di Indonesia itu ternyata dia jadi bos karena hartanya dikumpul-kumpul. Ternyata di dalam Al-Qur'an kasur itu gimana coba itu? Jadi gini, Islam itu mengajarkan untuk orang jadi maju, tapi pada intinya jangan harta tersebut membuat kita lupa dari Allah, membuat lupa dari ajaran Allah. Makanya dikritik, disindir, diingatkan. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta tapi membuat dia lupa dari Allah, nah itu yang tidak boleh. Adapun kita jadi karena yang ditegurnya itu karena karena harta tersebut membuat lupa dari Allah, lupa dari kewajibannya, lupa dari ajaran Allah. Nah itu. Adapun kita mencari nafkah kan itu kewajiban juga, gitu kan. Barang siapa yang mencari nafkah untuk istrinya itu kan berarti dia beribadah melalui hal itu, gitu kan. Jadi yang ditegur dari ayat ini apa itu maknanya? Orang yang lupa kepada Allah karena menumpuk-numpukan harta hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mengunjungi kubur. Nah artinya sehingga kalian mengunjungi kubur itu ada yang matikan sehingga kamu sampai mati kamu ngumpul harta lupa kepada Allah. Ada juga hatta zurtum sehingga kalian berkunjung al maqabir sehingga saking pingin gitu kan kayaknya itu sampai datang ke kuburan-kuburan terus minta apa. Nah itu dilarang oleh Islam. Ada di situ, ada kalimat di situ bahwa dia itu sampai datang ke kuburan di ayat hatta zurtum. Nah, itu baik acaranya hatta zurtum sehingga kalian berziarah al maqabir terhadap makam kuburan-kuburan. Berarti di ayat Al-Qur'an itu orang-orang yang minta kekayaan datang ke kuburan-kuburan sudah ada. Oh, udah banyak. Jadi ditegur sama Allah, tidak boleh seperti itu maksudnya kan. Coba diterjemahkan, yang bisa nggak per baris? Belum, kalau itu belum bisa. Oh, belum bisa. Coba Pak Ustadz. Alha itu arha yulhi artinya melupakan atau aku bisa katanya. Coba. Ya, ayo coba aku bisa. Bohong. Hah? Coba mau surat apa? Ya pura-pura nih deh. Udah. Oh, sama? Qul huwallah. Ya udah. Qul a'u. Sok atuh. Qul a'u. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, artinya apa? Belum tahu ya? Belum. Kita lanjutkan. Ini salah satu contoh adab ya kepada keluarga. Kalau anak kecil ternyata memiliki kemauan dan itu memiliki nilai-nilai, maka dia pun tadi itu membacakan surat apa itu? Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Itu maunya dia ya. Oke, maaf terpotong pembicaranya. Oke, kepada ayat tadi. Ya, jadi mengumpul harta kekayaan. Ya, hatta zurtum sehingga kalian berkunjung berziarah al-maqabir terhadap kuburan. Terus. Hatta kalla saufa ta'lamun. Ingatlah. Sekali-kali tidak boleh begitu. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahui. Maksudnya akan mengetahui akibat
dari mengumpulkan harta sampai melupakan Allah itu akibatnya yaitu kerugian, keniscayaan nanti setelah wafat yang diawali dengan perhitungan di alam barzah sampai nanti akhirat kan. Summa kalla saufa, ditekankan lagi oleh Allah itu. Nanti kamu pasti tahu. Artinya gini, seakan-akan kamu sekarang di dunia ini enak-enak saja, mengumpulkan harta sini sampai lupa sholat, lupa apa kewajiban zakatnya tidak dan sebagainya gitu ya, gitu kan. Nanti kamu pasti tahu akibatnya yang kamu lakukan sekarang nih, gitu kan. Karena Allah itu kadang memberi balasan di dunia sebagai pengingat sehingga orang itu sadar, diingatkan misalnya dikena musibah jadi sadar asalnya dia jauh dari Allah, kemudian setelah dikena musibah diperingatin oleh sadar. Ada ya orang itu yang dibiarkan sama Allah itu dibiarkan terus aja, dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi dia enak banget, sukses banget mengumpulkan bisnis, pundi-pundi bisnisnya enak banget. Nah itu istijraj kalau istilah agama itu, disungkun, dikasih tapi tidak diredoi gitu kan. Kita juga kira-kira neng nih sama ayah dikasih tapi ayah sambil marah, enak enggak? Enggak, tidak diredoi. Nah itu istijraj namanya gitu. Nah makanya tadi Pak Haji bilang orang-orang Cina, orang-orang luar itu kan dia mengumpulkan harta karena memang mereka itu porsi utamanya adalah kehidupan dunia gitu kan. Orang apalagi orang yang tidak berketuhanan gitu kan. Mereka nggak ada istilahnya nanti bagi gini perhitungannya, enggak. Yang penting dia sukses di dunia. Nah, kalau Islam itu di dunia harus berusaha sukses, akhirat apalagi gitu. Dan orang-orang Cina yang dari Tiongkok itu yang datang ke Indonesia itu walaupun dia datangnya tidak beragama, hanya untuk mencari harta kekayaan, setelah di Indonesia justru seperti Felixia, itu kan muslimnya baru ya, ternyata luar biasa. Itu dia menjadi pendakwah yang boleh dikatakan papan atas di Indonesia. Itu kan salah satu contoh. Dan tetap seperti pendeta yang dari Istiqlal yang kemarin almarhum itu, padahal dia kan pendeta ya. Siapa namanya lupa itu. Kemudian Coach Stephen ya, Coach Stephen itu kan dia pendeta, nggak boleh dibatakan, sejak masih kecil disekolahkan sebagai calon pendeta. Setelah dia jadi pendakwah di gereja, dan kemudian dia melakukan salat di Istiqlal, mencuri-curi. Setelah di Istiqlal salat, kemudian dia balik lagi ke gereja, kemudian membaptis orang-orang, dan terus begitu. Lama-kelamaan ketahuan kenapa bajunya basah begitu, padahal dia habis wudhu pada saat itu. Kemudian dia bilang ke jemaatnya, tadi kehujanan padahal di luar tidak hujan. Karena itu salah satu contoh. Akhirnya ya sudah, saya harus terbuka. Akhirnya terbukalah bahwa saya itu mengundurkan diri dari gereja dan akhirnya masuk Islam. Setelah di Islam, apa yang diajarkan adalah bisnis. Saya datang ke kafe dia di Yogyakarta pada saat itu, ada juga di YouTube ini suasana saya sedang di kafe Coach Stephen. Dan dia buka kafe di mana-mana, buka lapangan kerja. Itulah kehebatannya orang Tiongkok ya, orang Cina. Agama apapun yang dia anut, mental bisnisnya tinggi. Dia bukan istilahnya berupaya merepotkan orang, tetapi setelah dia datang di dunia Islam, harta kekayaannya dijual. Ketika ada Covid, dia semua rumahnya, mobilnya dijual. Kemudian dibelikan baju APD, dibelikan masker dan sebagainya. Jadi harta kekayaannya itu yang salah satu contoh ya. Betul. Dan dia mengajarkan untuk berbisnis. Iya, memang Islam harus begitu. Dan orang Islam itu memang harus kaya ya. Kalau kaya jadi gini, itu kan bisa naik haji. Jadi begini Pak Haji. Jadi memang segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya, bagiannya. Jadi jangan kaya semuanya, jangan miskin semuanya. Jadi yang kaya itu kan membawa yang kecil, mempekerjakan yang kecil. Seperti Coach Stephen tadi. Nah gitu. Kalau ini sekaya semuanya, siapa yang mau kerja?
Nah, jadi Allah memang sangat adil gitu kan. Nah, di sini ada yang dakwah, ada yang fokus bisnis. Kalau sekarang fokus bisnis, ya pasti enggak dakwahnya dia agak ini. Cuman semuanya itu ditujukan untuk ridho Allah. Ada yang dakwah mencari ridho Allahnya dengan melebarkan bisnis, tujuannya menegakkan kalimat Allah. Ada yang membangun pendidikan, sekolah, pesantren, sama semuanya. Jadi banyak jalan, tetapi tujuannya intinya menuju ridho Allah gitu kan. Hadirin sekalian, Gitu. penonton YouTube channel Waglo Gubuk Apung, seperti yang Pak Ustadz tadi katakan itu berdasarkan kitab suci. Seperti itu. Tetapi kalau saya berdasarkan pengalaman ketika ngobrol dengan Nagisa Nishikawa dari Jepang. Nagisa Nishikawa itu anaknya keluarga boleh dikatakan lumayan. Bapaknya kerja di perkereta apian, ibunya juga bekerja, tetapi anaknya cuma satu. Dia hidupnya itu hanya bersatu dengan seekor kucing katanya. Ada berapa orang di rumah? Karena ayah sudah meninggal, sudah almarhum, jadi saya sekarang hanya bertiga dengan ibu. Satu ibu, dua saya Nagisa, yang ketiga kucing. Kenapa di Jepang itu kok keluarganya sedikit-sedikit? Bahkan Nagisa Nishikawa mengatakan manusia di dunia ini, bangsa yang pertama kali musnah menurut hasil riset di Jepang adalah suku bangsa Jepang. Kenapa? Begitu ya. Ternyata seperti yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa orang kaya semua seperti Saifuddin Ibrahim sekarang di Amerika, seorang ustadz atau guru ngaji di pesantren Al Zaitun, kemudian pindah ke Kristen dan dia jadi pendeta, kemudian menghujat bahwa 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan, akhirnya sekarang terlunta-lunta. Istrinya cerai, dianya sekarang kena penyakit gula dan COVID. Kemudian para jemaatnya juga meninggalkan dia. Akhirnya dia menjadi pemulung kan sekarang di Amerika Serikat. Sampai memelas kepada Pak Presiden Jokowi ya saat ini agar tidak diadili. Intinya dia itu ingin kembali ke Indonesia, tapi mau nggak mau kalau datang di Indonesia kan masuk penjara kembali ya. Barangkali sebagai gambarannya bahwa kehidupan di negara maju itu yang kaya raya, banyak orang kaya, di Jepang juga negara maju banyak yang kaya, justru mereka tidak bisa hidup layak karena apa? Tidak bisa menikah. Kenapa tidak bisa menikah? Karena kehidupannya kalau menikah akan punya anak, dan resikonya kalau punya anak kan membesarkan bayi itu menguras tenaga dan harus keluar dari pekerjaan sehingga hidupnya akan menjadi miskin. Begitu. Karena segala sesuatunya serba mahal. Di negara maju itu hidupnya serba mahal. Apa yang dikatakan Ustadz Mahsum tadi, maka Indonesia itu termasuk negara subur makmur sejahtera. Kenapa? Ada orang miskin, ada orang menengah, dan ada orang kaya. Dan orang kaya di dalam Islam itu harus mengeluarkan zakatnya berapa ya? 2,5%. 2,5% itu 2,5% ya. Nah itu salah satu contoh. Di dalam Islam itu seperti itu. Sementara di negara-negara Jepang itu kan tidak ada kewajiban untuk melakukan sedekah atau melakukan keluar zakat 2,5%. Jangan menganggap negara kaya itu merupakan negara yang subur makmur dan nyaman. Iya, bentar. Di Amerika Serikat termasuk di Jepang tadi sudah dijelaskan. Contohnya adalah apa yang dikatakan Nagisa Nishikawa dan apa yang dikatakan apa yang kita tonton pendeta Saifuddin Ibrahim yang tragis. Ini adalah pembelajaran, jangan sampai ada yang membenci Saifuddin Ibrahim. Jangan ada yang membenci mereka-mereka itu. Sebab apa? Ini adalah pembelajaran dari Allah. Seperti tadi dijelaskan Pak Ustadz Mahsum tentang ayat Al-Quran yang mengatakan kalau ada tamu itu bagaimana. Ternyata ditegurlah sama Allah. Kemudian bagaimana tentang orang-orang yang mengumpulkan harta, gitu kan? Dan ternyata nanti akan diminta pertanggungjawaban. Inilah barangkali ada pesan, silahkan dari Neng dulu, dari Pak Ustadz dulu deh, ada pesan-pesan.
untuk para penonton? Ya, pesannya apapun yang kita jalani itu semuanya adalah pemberian Allah, dan kita harus terima dengan ikhlas dan berusaha, berdoa supaya lebih maju baik dalam kehidupan ataupun dalam beramal kebaikan. Apalagi kita sekarang alhamdulillah sudah menginjak ke tahun 2023. Jadi tahun baru ini. Tahun berapa sekarang, Neng? 6. Jadi tahun-tahun sebelumnya yang kurang baik sekarang diperbaiki. Karena apa? Karena supaya beruntung. Kata Rasul, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam apa? Dalam segi apapun. Dalam segi ibadah, dalam segi usaha, dalam segi penghasilan harus lebih baik. Nah itu semuanya, itu kan. Dalam segi berkarya, Pak Haji lebih berkarya lagi, lebih dari tahun kemarin. Sedekahnya kalau tahun kemarin misalnya segini, sekarang harus lebih banyak. Amin. Itu kan. Kemudian mengarang bukunya misalnya, Pak Haji kemarin tahun kemarin dapat ngarang buku berapa, sekarang harus lebih banyak Pak Haji tuntutannya. Itu Robih beruntung. Dan jangan lupa zakat 2,5%. Nah itu yang tadinya zakat 2,5% tetap kewajiban 2,5% itu aturan. Tapi kalau sedekah yang sunnahnya, nah itu mah nggak ada terhitung gitu kan. Kalau 2,5% kan wajib. Wajib. Tapi di luar itu ya, kalau di luar itu mau 5% silahkan, itu mah tidak ada batasannya itu mah. Yang wajibnya 2,5% dari penghasilan profesi, tapi kalau beras atau kambing itu beda lagi, nanti harus pembahasan. Neng, di pesantren udah banyak yang punya HP nggak? Nggak boleh banyak HP. Nggak boleh kan? Iya. Ke teman-teman aja ya, pesen kepada teman. So, pesen apa? Kalimat penutup dari Neng. Lebih bijak aja sih memakai handphonenya, biar kita keambil yang positif sama yang negatifnya bisa kita hindarin. Gitu aja. HP. Iya. Yang memakai handphone. Oh, ada di pesantren yang punya handphone? Mungkin ada beberapa yang bawa, tapi ya. Oh, diamanatkan tadi iya. Ya, harus lebih bijak ya. Oke. Sekarang pesan kepada ayah, mau bilang apa ke ayah? Ayah, terima kasih, atau ayah mau pulang gimana? Ayah, pulang tuh. Bilang. Ayo pesan dong. Sama, itu di TV. Ayo. Ayah mau pulang. Oh yaudah. Bagus pesannya. Ayah mau pulang. Hadirin sekalian, karena ini dakwahnya spontan dan sebentar lagi kita akan memberikan hadiah kepada mereka ini berupa kopi. Neng, tolong diambil tuh Neng, ada kopi yang gambar logo tuh, ada yang warna hijau Neng. Ayo tadi berdiri cepat Neng. Ayo. Hadirin sekalian, kopi ini adalah kopi dari Subang, tempat kelahiran mereka. Namanya kopi Waglo. Ambil dua-duanya sayang. Nah, inilah salah satu contoh produk yang dikatakan tadi, bahwa kita itu tidak boleh menumpuk-numpuk harta, lupa di jalan Allah. Dan ini adalah harta untuk membuka lapangan pekerjaan. Amin. Karena berada di lokasi, duduk sayang. Karena berada di lokasi yang sempat jadi pemurtadan, dan alhamdulillah sekarang pemerintah juga sudah peduli, masyarakat sekitar juga peduli, dan ini salah satu contoh produknya. Mudah-mudahan hadirin sekalian bisa beramal dengan cara membeli produk kopi Waglo. Neng suka ngopi ya? Oke, ini buat di pesantren. Nah, ini buat bapaknya nih. Pak Is dengan tetehnya ya. Oke. Nah, sekarang karena Pak Is itu Pak Is ya namanya ya. Pak Ik. Nah, Pak Ik. Oh, Pak Ik bukan Pak Is. Bukan. Oke. Kalau Pak Ik yang unggul, kalau Pak Is yang beruntung. Nah, ada hadiah. Hadiahnya ini buat Pak Ik. Bilang apa? Ini buat tetehnya. Oke, demikian hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.